Halo semuanya, kembali lagi tentunya dengan podcast menarik malam Jumat. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas kampung kumuh atau perumahan ataupun permukiman kumuh. Nah, seperti apa permukiman kumuh? Seperti yang mungkin kita sudah tahu, permukiman kumuh tentunya memiliki hal-hal yang bisa kita definisikan masing-masing. Akan tetapi di pertemuan podcast malam Jumat kali ini kita akan membahas tentunya dari sudut pandang yang berbeda. Dan juga di podcast malam kali ini kita akan membahas podcast tentang permukiman kumuh dari sudut pandang Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, saya Gias dan di sini ada rekan saya Ruben, kemudian ada Wisnu, kemudian ada Iqbal. Silakan ini teman-teman bisa menyapa para pemirsa di rumah. Halo. Baik, sangat menarik ya. Cut. Oke, sebelum kita makin jauh membahas tentang permukiman kumuh, kita bakalan klarifikasi dulu dah. Menurut kalian nih dari Ruben, apa yang dimaksud dengan permukiman kumuh? Jadi permukiman kumuh itu menurut saya tempat tinggal yang biasanya kumuh, tidak standar lah, dan biasanya itu nempel di bantaran sungai atau rel kereta. Nah, yang bikin saya sedih itu terkadang di permukiman kumuh itu fasilitas saluran air bersih, sanitasi dan listrik itu Nggak layak. tidak layak. Ya. Oke, ini cukup menarik ya pendapat dari Mas Ruben ini. Kemudian silakan untuk Mas Iqbal selanjutnya. Baik, untuk lingkungan kumuh di sini itu bukan hanya apa ya, dari jiwanya atau gimana, tapi rasa dari orang tersebut itu ada hal yang meningkat, masalah kayak gotong royong segala macam. Mungkin di garis bawah lingkungan kumuh di sini tuh lebih ke hanya ada struktural dari bangunannya itu agak tertinggal jauh dari lingkungan sekitar yang udah bangunannya ada mewah dan struktur bagus. Mungkin itu guys. Oke, ini cukup menarik juga pendapat dari Mas Iqbal ini, dan kita sudah menantikan jawaban yang terakhir dari Mas Wisnu. Oke, silakan Mas Wisnu untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, ya, dari sisi arsitektur rumah ini kurang layak buat dihuni. Namun warga sekitar nggak ada pilihan lain selain untuk tinggal. Dan warga cuma butuh untuk tempat untuk hidup seperti hal layaknya manusia. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya ini dari salah satu pemirsa kita. Ini ada pertanyaan, menurut kalian mana sih sila yang nyambung terhadap isu yang kita angkat ini? Silakan, mungkin yang pertama ada Mas Iqbal dulu. Ya mungkin saya baru kepikiran nih sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kalau dilihat dari lingkungan kumuh mungkin nggak sesuai ya dengan sila kedua ini, karena kayak nggak setara aja. Ada yang lingkungannya ada mewah, bangunannya mewah, terus ini di lingkungan kumuh bangunannya mungkin sedikit tertinggal. Mungkin ini ada apa ya, sangkut pautnya dengan sila kedua itu Mas. Oke, ini menurut Mas Iqbal berarti sila kedua ya teman-teman pemirsa. Dan ini selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Mas Ruben. Silakan Mas Ruben. Saya juga setuju dengan pendapat Mas Iqbal sila kedua tadi, tapi saya juga ingin menambahkan ya, sila kelima, Oke, boleh Mas. yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keywordnya itu adalah seluruh, jadi tidak hanya di penghuni di apartemen aja. Oke, jadi seluruhnya ya Mas Iya. Ruben, bukan hanya penghuni yang menghuni apartemen ataupun perumahan-perumahan elit. Baik pemirsa, tentunya di sini kita akan mendengarkan pendapat terakhir yaitu dari Mas Wisnu. Silahkan dari Mas Wisnu untuk memberi pendapat atau tanggapan. Menurut saya sila ketiga juga nggak kalah penting, yaitu persatuan Indonesia. Kadang warga di permukiman kumuh malah kayak dikucilkan, padahal mereka bagian dari kota, bagian dari Indonesia juga. Wah, ini cukup keren ya jawaban dari ketiga rekan saya ini. Jadi gimana ini?
kira-kira apakah penerapan Pancasila di Indonesia ini sudah merata atau belum? Kalian jawab sendiri para pemirsa. Baik, setelah kita tadi mendengarkan 2 jawaban dan 2 pertanyaan, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga ini kita akan membahas tentang solusi. Nah, menurut Mas Ruben terlebih dahulu, solusinya itu seperti apa menurut pendapat Mas Ruben? Kalau menurut saya itu harus melibatkan warga terlebih dahulu, jangan asal usur dan kasih bangunan seadanya. Nah, jadi harus obrolin dengan warga terlebih dahulu sebelum ditindaklanjutin. Ya. Aduh gantengnya. Najis bisa. Oke, ini jadi menurut Mas Ruben ini harus tetap dikomunikasikan terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ini ada dari Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal untuk menanggapi pertanyaan tentang solusi tersebut. Ya mungkin dari sisi kebijakan teman-teman harus kita harus kolaborasi antara pemerintah, swasta terus sama warga, karena di sini kolaborasi sangat penting biar tidak saling melempar tanggung jawab di sini gitu. Oke. Kalau dari Mas Iqbal kolaborasi. Baik, selanjutnya yang terakhir kita akan mendengarkan jawaban dari Mas Wisnu terkait pertanyaan terkait solusi yang ditanyakan tersebut. Silahkan Mas Wisnu menanggapinya. Dari sisi arsitektur, kita bisa bikin desain yang lebih hemat ruang, hemat uang, dan tentunya nyaman untuk warga. Tapi didesain dari hasil kebutuhan warga, bukan dari kantoran doang. Nah, ini baru keren ya jawaban ketiga rekan saya ini, kolaborasi dan gotong royong. Jadi ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Wah, ini sudah tidak terasa ya tentunya, dan setelah saya berhasil rangkum tadi, jadi untuk rangkuman obrolan podcast malam Jumat malam ini adalah permukiman kumuh itu bukan cuma soal fisik, tapi soal keadilan dan kemanusiaan. Dan ya, Pancasila ternyata bisa banget jadi panduan kita buat nyari solusi. Yuk, kita mulai dari hal-hal kecil, dengerin dan peduli dulu. Nah, setuju. Bukan cuma kritik tapi juga gerak. Dan jangan lupa semua warga, semua masyarakat itu setara. Oke, terima kasih ya buat pemirsa yang tentunya setia mendengarkan podcast malam Jumat ini. Dan terima kasih kepada ketiga rekan saya yang sudah berkenan untuk memberikan pendapat dan opini mereka. Terima kasih semuanya. Bye-bye, sampai jumpa. Bye-bye. Semoga kita bisa bertemu kembali. Mbok Tenggo.